pan roasting dari Tan and Black. Memotivasi untuk orang-orang yang baru memulai. Lumayan berani juga ketika tempat ini ternyata nggak cuma lomba doang. Nervous nih. Ikut deg-degan di kompetisi. Beansnya juga bagus-bagus banget. Pure nyari pengalaman. Kompetisi sejenis seperti ini itu dipandang perlu untuk kemajuan industri kita. Roasting itu selalu tentang rasa. Peserta akan diberikan waktu 30 menit. Saya hitung kayak 60 gram buat ke juri yang misalnya bisa di roast banyak buat. Halo, kenalin, saya Steven Rucayana, Indonesia Coffee Roasting Champion 2024. Oke, jadi hari ini kebetulan saya dapat kesempatan buat datang ke acara ini, buat lihat-lihat juga. Acaranya seru banget sih, sangat rame, banyak banget home roaster kayaknya yang ikut. Sedangkan kalau biasanya memang kalau lomba roasting itu kan kita butuh modal banyak buat latihan. Nah di sini karena kita pakai mesinnya juga mesin sampel, mereka bisa beli beans langsung buat cobain mesinnya. Menurut saya seru banget. Kenapa enggak sih? Karena dengan begini juga para roaster berkumpul. Kita sebenarnya sebagai seorang roaster juga sering suka sharing sih sama roaster lain, approach kita gitu. Siapa tahu dengan adanya lomba-lomba kayak gini, mereka semakin kumpul, kita juga bisa naikin level roasting Indonesia lah. Walaupun ya secara dunia sebetulnya Indonesia udah sangat mumpuni skill roastingnya. Di tesnya 57 gitu kasih tahu sekumpulan. Motivasinya supaya lebih banyak relasi, lebih banyak temen. Saya kompetisi sambil belajar dan berkesempatan untuk nyobain mesin Kali Hydro M1. Acara hari ini seru sih, baru kali ini lihat acara yang minimalis tapi bener-bener rapat banget. Banyaklah materi-materi yang disampaikan tadi juga, jadi ternyata nggak cuma lomba doang. Bener, ini pertama kali deg-degan banget sih. Cuman ya udah, let it flow, enjoy aja. Karena di sini emang konsepnya fun juga ya, jadi seru-seruan juga sih. 2, 3, time. Jujur ini pertama sih gua ikut kompetisi roasting ini. Agak nervous nih, canggung. Sendirian tapi di sini? Sendiri, datang sendiri. Oke, tegangnya nervosnya kenapa? Kompetisi baru sih ini. Nomor 19, sekarang nggak tahu lagi nomor berapa, tunggu aja lah. Kalau deg-degan sih, saya pasti deg-degan ya. Saya pengen ikut lagi setelah lama vakum kompetisi. Harapannya semoga event ini bisa jadi event tahunan ya untuk Tan and Black, dan semoga banyak roaster-roaster di Indonesia semakin hebat dan semakin bisa merosting kopi lokal di Indonesia agar mencapai mancanegara atau luar negeri. Jadi di sini kita nge-roasting dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tapi pokoknya tetap fun. Kebetulan saya dapat info ini dari sosial media dan dapat beberapa teman, katanya Tan and Black ngadain lomba roasting. Rame banget, beansnya juga bagus-bagus banget. Tadi habis aku cek. Saya belum pernah berkecimpung di dunia lomba roasting. 30 menit, ada beberapa yang roasting 2 kali. Roasting tidak sesuai realita, tidak sesuai plan. Kalau saya untungnya sekali, jadi bisa tenang, bisa relax, mengasah skill intuisi roaster ya, jadinya ya beginilah. Alasan kenapa gue pengen ikutan ini karena ya pengen nambah pengalaman. Seneng
suka, banyak ketemu teman-teman baru. Ini untuk mencacah diri sejauh mana kemampuan saya untuk posting yang berbeda dengan yang saya pegang sekarang. Kita bisa fokus tanpa terganggu dan tanda kutip. Kadang kan penonton kepo gitu. Semoga event-event seperti ini akan ada lagi, bukan berhenti di sini aja. Doakan saya ya. Terima kasih terhadap Tan and Black dan semua sponsornya. Acara-acara seperti ini manjangin koneksi, manjangin pertemanan juga. Cukup enak sih kayaknya ya, lah cukup oke. Ya semoga gue menang deh. Acaranya semoga bisa lebih gede, jadi kayak lomba nasional. Benar-benar totalitas keren Tan and Black ini. Semoga nextnya ada lagi. Wajar lah. Tujuan dari acara ini adalah pertama tetap fun, yang penting fun, and then kita bisa punya arena untuk saling berkomunikasi, berkolaborasi, mungkin lebih mengenal lagi yang lainnya, tapi yang pasti tujuan acara ini fun. Bisa jadi kan 7, 7,5, 27, ini yang disamain. Jadi plus minus 5 ya, range-nya berapa nih kita mau? Berapa itu nilainya? Itu dari situ kalau bisa memang range-nya nggak jauh, jeda range setengah ya 0,5 lah ya. Kita anggap kali rate. Berarti kalau kayak gitu nggak bisa 0,5, nggak bisa rate satu. Ya, lain nanti lu mewakili semua nggak dari Mas Black itu? Bisa aja. Jadi aktivitas hari ini kita lagi mau melakukan cupping, kita menilai. Nah, untuk sistem penjuriannya juga kita semuanya udah melakukan kalibrasi. Tadi kita ngelakuin kalibrasi dulu di awal. Jadi dari semuanya tuh nggak ada lagi yang semuanya jauh. Tujuan kalibrasi itu untuk menyamakan persepsi dari sisi nilai. Kita menilai kopi-kopi yang udah di roasting kemarin. Dan in total kita ada 30 peserta, yang dari 30 kita potong jadi 15 kopi-kopi yang paling bagus ngeblendnya gitu. Kebetulan hari ini gue dipercaya sebagai juri head judge untuk acara event Tan and Black. Ya walaupun acaranya fun, santai, tapi tetap kita punya standar untuk penilaian yang dimana tuh baru pertama kali kayaknya kita menggunakan paperless gitu. Jadi kita tadi udah cupping sekitar 3 flight, rata-rata enak-enak juga. Tapi ya India nanti kita bakal seleksi lah untuk jadi 15 peserta yang lolos besok main di final. Hari ini aktivitas kita menilai dari sisi sensori. Nah, sensori itu ada beberapa parameter yang kita nilai, mulai dari fragrance, aroma, kemudian acidity, sweetness, kemudian body, sama ada satu terakhir, flavor. Kompetisi sejenis seperti ini itu dipandang perlu untuk kemajuan industri kita, khususnya di penyelenggaraan kopi. Jadi ini menjadi tolak ukur atau barometer pengembangan SDM-nya. Lumayan berani juga ketika tempat ini mereka mau mengadakan lomba roasting gitu, yang which is lebih niche market daripada kompetisi-kompetisi seperti di bar gitu, seperti barista ataupun brewing gitu. Dan ternyata orang-orang antusias, sampai ada 30 peserta yang daftar untuk roasting. Kesulitan
nggak ada sih, semuanya proper, alat yang disiapkan proper, terus standar yang kita gunakan juga udah sesuai, jadi nggak ada kesulitan sih. Jadi itu hal yang sangat-sangat keren banget yang dilakukan oleh Tan and Black. Jadi nggak cuman sekali ini, harapannya sih nanti secara periode tetap dijalani. Karena di event pertama ini ternyata semuanya di luar ekspektasi kami, dari jumlah peserta, jumlah sponsor yang mau berpartisipasi, kemudian hype, semangat dari para kontestan itu kayaknya terlalu sayang kalau kita harus berakhir sekarang. Dalam waktu dekat kita akan buat kompetisi. support dari kantor, nanti next event kita buat lagi, join lagi sama ngopi. Pan-pan aja lah, yang penting kan ngobrol, ya networking segala macam. Mulai hari ini ngasih informasi ke semuanya. Ini hari keberapa? Hari ketiga. Hari terakhir gitu. Berarti final ya? Iya, benar. Okay. Truly pembuktian. Kesulitan dalam menilai ya peserta itu memang sebenarnya sulit ya, karena itu tanggung jawab yang kita harus amanah dan sesuai apa dari mesin, dari hasilnya. Kita tidak bisa sembarangan juga, dan kita juga harus memahami dari mesinnya harus bagaimana. Jadi kalau dibilang harus menilai secara amanah itu wajib, sangat sulit sih sebenarnya jadi juri itu. Kalau teman-teman mau ikut pasti tahu dulu rules and regulation-nya. Jadi kalau teman-teman udah hafalin rules and regulation-nya, teman-teman bisa menjalaninya dengan santai, karena dari situ juga poin-poin penilaiannya pasti kan teman-teman udah tahu tuh step-stepnya apa aja yang harus dikerjakan, seperti itu sih paling penting. Open service nanti selesai kompetisi ini, juri akan menilai yang hanya dari foto dari tablet peserta masing-masing. 4, 3, 2, 1, time. Saya dengar dari acaranya ini ada presentasinya juga, jadi nggak cuma kita roasting terus dinilai, tapi kita juga harus jelasin kenapa kita roasting demikian. It's very interesting menurut saya.
Semuanya peserta itu punya keahlian yang roasting kopi dengan caranya sendiri masing-masing, semuanya unik, bagus, hebat, bersaing ketat. Fun roasting ini sangat menarik ya bagi saya karena di sini banyak juri-juri yang kompeten gitu kan, penilaiannya juga menggunakan sistem score sheet yang jujur dan adil gitu kan, atau bisa kita sebut fair lah. Jadi ini salah satu hal inovasi yang bagus dan kedepannya juga harusnya ini diperbanyak lagi. Juara ketiga, kedua, ke satu gitu atau gimana? Atau gini ya? Juara kedua dan ketiga selisihnya 5 poin. Jadi juara kedua, juara ketiga ya. Ada Samuel sama Agus Wijaya. Tepuk tangan. Ya sebetulnya nggak nyangka juga sih. Soalnya udah yang penting kopinya perform, kita roastingnya enjoy, fun, nggak ada tekanan, yang penting aman semua sih. Jadi nggak nyangka juga bakal juara 3. Juara kedua Agus Wijaya. Happy ya, hari ini bisa juara 2, senang banget. Ya walaupun belum bisa jadi yang terbaik, tapi ya tetap happy sih. Acaranya fun banget, keren. Harapannya bisa dibuatin lagi kayak begini. Ada berjilid-jilid. Sekali lagi saya mau kasih informasi. Kayaknya kalau cuma berakhir hari ini kan nggak seru ya. Tapi sekali lagi, buat yang juara satu only, kalau punya produk roaster beer dan memang memungkinkan dikerjasamakan, nanti kita akan bantu jual. Terserah nanti seperti apa kesepakatannya, tapi kalau nyaman aja ya. Jadi maksudnya biar kerjasama jangan cuma yang di lomba gitu. Terus buat kawan-kawan yang lain nih, juara satu ada kan? Namanya kompetisi, ada yang menang, ada yang kalah. Yang penting temanya fun dulu. Semua happy kan? Happy gak? Happy! Juara pertama. Kalau nomor urut, kawan-kawan tahu tuh nama ya kata? Nggak tahu. Coba nomor urut gak apa-apa biar Oke ya, juara pertama nomor urut 3. Dedikasi dia ini kemarin sampai sore, serius nih. Kenapa? Dia yakin dengan yang dia lakukan, makanya dia prestis, dia juara. Enggak sih enggak, karena dari awal target itu sangat maksimal aja sih. Dikasih juara 1, kayaknya enggak kan banyak teman-teman waktu yang lama. Ya paling juga ini 1 tahun kebelakang lah. Kalau mau ikut kompetisi tapi siap kalah dulu. Jadi kalau kita udah siap kalah, karena kalau menang kaget beda ya. Pemula pengen belajar roasting kopi,
cara yang paling singkat dan efisien supaya nggak terlalu banyak kegagalan, tikus buang uang, adalah mengikuti workshop-workshop yang banyak diadakan. Kenapa? Karena kopi mahal. Jadi daripada harus uji coba gagal, mending lebih baik dengar atau bayar cerita kegagalan orang lain supaya pembelajarannya on time.